I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu apa sih ekosistem itu? Nah, langsung saja, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Sedangkan populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Misalnya, pada suatu lahan seluas 200 persegi terdapat 500 batang tanaman jagung, 100 ekor belalang, dan 50 ekor jangkrik. Nah, selanjutnya komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Contohnya, dalam suatu komunitas kebun terdapat berbagai populasi. Misalnya populasi pohon mangga, populasi rumput teki, dan populasi semut. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing jenis-jenis ekosistem. Nah, ekosistem pertama adalah ekosistem alami. Ekosistem alami sudah ada di alam, jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya, tanpa campur tangan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Contohnya laut, sungai, dan hutan. Nah, jenis ekosistem kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan dibuat oleh manusia, terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya akuarium, sawah, kolam, dan bendung. Selanjutnya, teman-teman sekalian, apa sih yang menjadi komponen penyusun ekosistem tersebut? Nah, betul. Komponen dalam penyusun ekosistem terdiri atas dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Oke teman-teman, yang pertama saya bahas adalah komponen biotik. Semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem seperti tumbuhan, hewan, mikroskopik seperti bakteri. Yang perlu diingat di sini yaitu komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Nah, komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat trofiknya. Jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya itu ada berapa sih? Nah, itu ada tiga. Ada tiga jenis komponen biotik, yaitu jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya. Yang pertama adalah produsen. Organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, contohnya tumbuhan hijau. Dan yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini adalah sebagai organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga harus memakan makanan makhluk hidup lain, bergantung pada organisme lain. Nah, yang ketiga adalah dekomposer atau biasa disebut sebagai pengurai. Nah, dekomposer ini adalah mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Selanjutnya, berdasarkan tingkat trofik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem, komponen biotik terbagi menjadi dua jenis, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Nah, tingkatan trofik merupakan urutan kedudukan komponen biotik dalam ekosistem. Teman-teman, berikut ini jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik. Yang pertama, komponen autotrof adalah organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, dan tumbuhan paku. Teman-teman bisa lihat
gambar yang ada di samping yang saya contohkan, yaitu ekosistem sawah. Nah, jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik yang kedua, yaitu komponen heterotrof, merupakan yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, teman-teman, komponen heterotrof ini terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, konsumen 1, yaitu hewan. Ada hewan herbivora, hewan omnivora. Yang kedua, konsumen 2. Ada hewan karnivora, pemakan herbivora, dan hewan omnivora. Ada konsumen 3, yaitu hewan karnivora, pemakan karnivora, hewan omnivora, predator atau pengurang. Sistem yang kedua, yaitu komponen abiotik, yang merupakan komponen tidak hidup atau fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem, yaitu suhu, air, cahaya, matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengetahui apa itu ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan komponen penyusun ekosistem. Sekarang kita dapat kesimpulan adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Meskipun komponen biotik dan komponen abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya adalah air atau abiotik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu biotik, untuk minum dan proses pertumbuhannya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan tentang materi ekosistem.